Selamat bergabung di Connected in Jesus. Pakai waktu beberapa menit ke depan ini. Yuk sama-sama hampiri Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru akan menopangmu untuk kita bisa mengikuti Yesus sampai akhir. Itu yang terbaik buat setiap kita semua. Makasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami hari ini bisa ada Tuhan karena anugerah-Mu. Kuatkan kami untuk bisa mengirimmu sampai akhir. Yes, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lawat hati kami Tuhan. Kalau di antara kami ada yang lemah, kuatkan kami kembali. Kami percaya ketika kami berkurang, Yesus bertambah. Ketika kami merasa gak sanggup, disitulah justru kekuatan Tuhan menjadi nyata. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan.
perlu Engkau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku rindukan. Yesus, untuk selamanya ku mau mengikutimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sama-sama katakan dengan iman, kamu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biar apa kami rindukan, bukan memuaskan keinginan kami, tapi melakukan yang Tuhan mau. Kami gak mau kehilangan apa yang kekal dalam hidup ini. Setiap taburan kasih, setiap perjuangan, apapun yang kami lewati, biar kami memakai semua itu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu, untuk mengikuti yang Engkau mau Tuhan. Lawat kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Masih bersama saya, Pastor Victor Arung Hadiningrat. Masih bersama
sahabat-sahabat saya, worship leader dari Digital Ministry Indonesia, ada Pastor Jacqueline Selose, Pastor Glady Tuwo, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Franky Kuncoro, Pastor Michael Panjaitan, Pastor Yesua Abraham, Pastor Frigo Sopleli, dan Pastor Sari Simorangkir. Semuanya setiap hari Senin sampai hari Jumat ikan pujian penyembahan dalam setiap program Connected Jesus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Biarlah melalui program kami ini nama Tuhan Yesus ditinggikan. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini atau hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Hari ini, saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau. Tegur kami, nasihati kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelenggu, hibur yang letih lesu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan. Bicaralah Engkau Tuhan Yesus, kami siap menerimanya. Percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, langsung saja kita baca firman Tuhan, yaitu Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Ayat utama firman Tuhan hari ini, Yohanes 14 ayat 27. Sama-sama kita baca, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini tema khotbah saya itu soal buah roh damai sejahtera. Menjaga hati dari serangan ekspektasi atau membanding-bandingkan. Nah, guys, dalam ayat ini perkataan Yesus ini diucapkan pada malam perjamuan terakhir. Hanya beberapa jam sebelum ia ditangkap, disiksa, dan disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Suasana di ruang atas waktu itu di rumah Yesus dan murid-muridnya hadir dipenuhi dengan ketakutan, kebingungan, dan ketegangan di antara para murid Yesus. Dalam momen yang paling chaos atau kacau itu, secara emosional, Yesus justru mewariskan kata damai sejahtera atau shalom. Kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani adalah eirene. Eirene yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani shalom. Yesus dengan tegas membedakan, tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai dari dunia bersifat kondisional, mut-mutan, situasional, tergantung situasi, mudah menguap dan sering menghilang, seringkali tidak terjadi. Sedangkan eirene, damai Roh Kudus, adalah sebuah jangkar. Ia tidak menghilangkan, tapi ia memastikan kapal jiwamu tidak tergantung saat badai itu menghantam. Nah guys, saat ini generasi muda ditempatkan sebagai generasi paling cemas. Kasus gangguan kecemasan ini dan depresi melonjak paling tajam saat ini. Mengapa? Karena setiap hari pikiran kita dibombardir oleh serangan ekspektasi. Kita cemas akan masa depan kita. Kita tertekan oleh media sosial, melihat teman seangkatan sudah beli rumah, liburan ke luar negeri, atau menikah. Membuat kita merasa insecure, tertinggal, dan merasa selalu kurang. Akibatnya kita kehilangan shalom atau damai sejahtera. Nah, hati kita selalu gelisah. Kita mencoba mencari damai dengan cara healing sana sini. Datang ke psikolog, itu baik.
Tapi dalam kekristenan engkau harus datang sesungguhnya fokusmu pada Yesus Kristus. Khotbah hari ini hadir untuk membawa kita kembali pada sumber damai yang sejati. Ketenangan yang tidak datang dari pencapaian, melainkan dari penyerahan diri kita yang total dalam tangan Tuhan yang lebih besar. Dia bisa mengatakan, kalau engkau ingin bahagia, engkau jangan jadi orang baik, engkau harus punya banyak uang. Dunia akan menghargai engkau jika engkau punya uang. Bukan dunia akan menghargai engkau jika engkau orang baik, tapi dunia akan menghargai engkau jika engkau punya uang. Tapi di kekristenan, engkau berharga di mata Tuhan. Sama di depan Tuhan. Kaya, miskin, orang tinggal di pedesaan maupun di kota, siapapun dia, semuanya levelnya sama, sejajar di hadapan Tuhan. Dan kita sudah ditebus oleh darahnya. Semua dosa-dosa kita telah ditebus. Kita tidak layak sebenarnya, tapi kita dilayakkan. Yesus telah layakkan kita. Saat ini, mari kita fokus pada Yesus. Jangan pernah kita mengalihkan perhatian kita kiri atau kanan. Fokus aja pada Yesus. Jika engkau mengalihkan kiri kanan, maka engkau akan tenggelam seperti Petrus berjalan atas air. Pada saat dia fokus pada Yesus terus, dia akan terus berjalan pada Yesus. Tapi karena dia tidak fokus lagi, ada kekhawatiran, dia jatuh, tenggelam. Nah guys, pernahkah guys mencoba tidur di malam hari karena tubuhmu sangat lelah? Tapi begitu mata terpejam, otak kamu mulai berpikir film bioskop tentang segala kemungkinan yang terjadi, yang bisa terjadi terburuk di masa depan. Kita overthinking tentang pekerjaan kita besok hari, meratapi kesalahan di masa lalu, lalu membandingkan hidup kita dengan story Instagram orang lain. Hasilnya kita baru tertidur jam 3 pagi dengan hati yang berdebar-debar, dengan perasaan gelisah. Kita hidup di dunia yang sangat berisik. Dunia mengacak-acak pikiran kita setiap hari dengan media sosial, dengan apapun itu, dengan informasi-informasi hoax yang kau baca atau lihat di media sosial, di chat yang memporak-porandakan, mengacak-acak isi kepala atau pikiran kita sampai kita gelisah sepanjang hari, khawatir sepanjang hari. Menurut Dr. Aditi Naraskar dari Harvard University mengatakan 7 dari 10 orang di dunia mengalami stres kronis. Stres kronis adalah stres berkepanjangan, berbulan-bulan. Setiap hari kekhawatiran yang terjadi. Pikirkan masalah keuangan, masalah cicilannya, masalah pekerjaannya, masalah bisnisnya, masalah warganya. Apapun itu dipikirkan, semua akhirnya putus asa, khawatir semua. Dia terus-menerus berteriak pada kita, kamu belum cukup, kamu belum sukses, kamu tertinggal, kamu harus lari lebih cepat. Akhirnya kita terus mengejar dunia ini dengan hal-hal yang tidak pernah akan puas. Dunia ini membuat kita berlari terus mengejar, tapi satu saat hal itu tidak membahagiakan. Yang membahagiakan, berikan ketenangan hanya pada Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, poin utama firman Tuhan malam hari ini itu menjaga hati agar tetap damai. Bagaimana kita mengaktifkan kata shalom di tekanan hidup yang modern ini? Yang pertama, berhenti hidup di zona waktu yang salah. Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34, Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan itu, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Psikologi modern mengkonfirmasi apa yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Kecemasan terjadi ketika pikiran kita berada di zona waktu yang salah. Jika pikiranmu terlalu banyak ditarik ke masa lalu, kamu akan merasa depresi atau penyesalan. Jika pikiranmu dilempar terlalu jauh ke masa depan, kamu akan merasa cemas, ketakutan.
Banyak anak muda kehilangan damai sejahtera karena mereka mencoba menyelesaikan masalah hari esok dengan kekuatan hari ini. Itu mustahil. Kasih karunia Tuhan diberikan dengan apa? Cuma-cuma seperti roti mana di padang gurun. Tuhan tidak pernah memberimu anugerah hari ini untuk memikul beban masa depan. Hiduplah di saat ini. Hiduplah di hari ini. Selesaikan apa yang kamu bisa kerjakan hari ini. Percayakan hari esok dalam tangan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketik di kolom chat, guys. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Poin yang kedua, buang timbangan perbandingan dari hidup. Mari kita baca Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Haleluya. Apakah pencuri damai sejahtera yang paling mematikan di era digital ini? Yaitu perbandingan, ekspektasi. Kamu sebenarnya sedang merasa sangat bahagia karena baru saja mendapatkan pekerjaan dengan gaji UMP atau di atas UMP justru. Kamu bersyukur, tapi kemudian kamu baru buka story atau mesin pencari kerja dan melihat teman barumu baru diterima kerja dengan gaji 10 juta. Tiba-tiba rasa syukurmu hilang, digantikan dengan rasa iri dan cemas. Perbandingan ini menggeser fokusmu dari apa yang Tuhan berikan kepadamu, kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kamu tidak tahu apa yang harus temanmu korbankan untuk mendapatkan pencapaian itu. Kamu hanya melihat highlight-nya, puncak kesuksesan mereka. Kamu hanya melihat hari ini, kamu tidak tahu perjuangan mereka di belakang itu. Proses berdarah-darah mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan yang di atas gajimu. Itu perbandingan yang salah. Lepaskan timbangan itu, syukuri. Damai sejahtera, shalom di lintasan pikiran. Jangan berlomba dengan siapapun selain dirimu. Berlomba terus dalam kekristenan, berlomba terus untuk serupa dengan Kristus, berkarakter Kristus, maka buah-buah roh akan ada dalam dirimu, terpancar dari perilaku, dari perkataan, dari tindakanmu, dari pikiranmu. Amin. Ketik di kolom chat, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Poin yang ketiga yang terakhir, pindahkan jangkarmu dari keadaan kepada Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa Rasul Paulus bisa menulis tentang sukacita dan damai sejahtera ini? Justru dari dalam penjara. Dalam penjara yang gelap, kotor, dan terancam hukuman mati. Nah, karena Paulus di sini tidak menaruh jangkarnya pada keadaan. Jika ia menaruh jangkarnya pada keadaan atau kenyamanan, ia pasti sudah gila. Karena dibawa tekanan terus kehidupannya. Kapal karam, disiksa, dihina, dianiaya selama penginjilan Paulus. Tapi ia menaruh jangkarnya pada Kristus Yesus dalam setiap surat-surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang yang ditemui pada waktu di penginjilan. Damai sejahtera yang melampaui akal atau shalom adalah kedamaian yang membuat dunia bingung. Orang-orang melihat kamu baru di PK, tapi kamu masih bisa tersenyum dan melayani. Dunia bingung. Orang-orang melihat kamu sedang sakit, tapi kamu tetap memuji Tuhan. Dunia pun bingung. Itulah kekuatan buah roh damai sejahtera. Ia tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Oleh berita-berita apapun, menghina, caci maki padamu, atau haters di internet, atau kegagalan karirmu. Karena ia bersumber dari mata air abadi dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Apapun yang terjadi tetap Tuhan Yesus baik. Dalam kondisi engkau apapun, engkau susah, senang, engkau dihina, dipuji, engkau punya uang miliaran, engkau uang pas-pasan, tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, tentunya kita sebagai generasi muda atau siapapun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini, jika hari ini hatimu sedang kalut, gelisah, kacau balau, jika beban ekspektasi dunia ini terasa terlalu berat untuk memforsir hidupmu, berhentilah sejenak, jeda sejenak, tarik nafas yang panjang. Seperti bangsa Israel pada saat tabut perjanjian, tiang awan, tiang api berjalan, mereka bergerak berjalan. Pada saat tiang awan, tiang api berhenti, mereka berhenti. Ada saatnya untuk jeda dalam kehidupan kita. Jangan kita gas terus mencari materi, pujian, kekuasaan, kepopuleran. Jangan, semua ada batasnya. Dia akan buat engkau gelisah terus. Tapi mari, hari ini datang pada Yesus, engkau akan diberikan ketenangan, damai sejahtera. Tuhan tidak pernah menuntutmu untuk memikirkan semua rencana hidupmu sampai selesai, sampai engkau tua nanti. Dia hanya memintamu untuk menggenggam tangannya hari ini. Menggenggam, pegang tangan Yesus. Berjalan bersama Yesus. Jangan bersandar pada kekuatan. Tidak bisa apa-apa. Yohanes 15 tadi mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Harus terkonek, terhubung, connected in Jesus. Maka engkau ada sukacita, damai sejahtera. Tidak perlu menjadi sempurna untuk bisa tenang saat ini. Tidak perlu menunggu semua urusanmu selesai untuk bisa beristirahat. Kedamaian adalah hak waris yang sudah Yesus tinggalkan untuk. Amin. Beristirahatlah di dalam Tuhan, karena masa depanmu aman dalam genggamannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Dan sekali lagi saya ingatkan, damai sejahtera adalah ketika hatimu tetap tidak tenang. Damai sejahtera adalah ketika hatimu tetap tenang meski duniamu sedang gaduh. Jangan biarkan kebisingan di luar menenggelamkan melodi ketenangan yang ada di dalam jiwa. Mari terus. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 33, kuatkanlah imanmu karena aku telah mengalahkan dunia. Mazmur 33 Daud mengatakan, bersorak-soraklah orang benar. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi intinya kita harus terus berharap, bersukacita terus pada Tuhan. Mazmur, dalam kitab Mazmur 55 mengatakan, Allah berfirman, berserulah kepadaku dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pegang janji Tuhan. Ribuan janji Tuhan di firman Tuhan di Alkitab, kau harus pegang. Untuk kau berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, terima kasih kami hari ini, betapa kami merindukan damai sejahtera. Hari ini kami datang dengan hati yang lelah. Pikiran kami yang seringkali terlalu bising oleh kecemasan akan masa depan kami. Rasa bersalah dari masa lalu kami. Dan tuntutan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Kami sering merasa tertinggal, gelisah dan insecure. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali mencari kedamaian dari hal-hal yang fana di dunia ini. Kami mencoba mencari damai dari validasi manusia, dari kekayaan, dari pencapaian kami. Padahal hanya kepada Engkau satu-satunya sumber shalom yang sejati, damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus, curahkanlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal ke atas pikiran dan hati kami hari ini. Ajar kami untuk berhenti membandingkan hidup kami dengan orang lain. Mampukan kami untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang tidak bisa kami ubah atau kami kendalikan. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Inilah jangkar jiwa kami di tengah badai kehidupan ini. Haleluya. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini.
Engkau yang dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu saat ini, Yesus Kristus dari Nazaret, 3 pertanyaan yang dia sering tanyakan kepada orang lumpuh, orang buta, orang kusta, orang mati, orang kerasukan setan. 3 kalimat, 3 perkataan yang dia tanyakan. Maukah engkau sembuh? Malam hari ini Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Yesus, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan pada Yesus, aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau engkau menyembuhkan aku dari semua penyakit. Malam hari ini, saat ini, semua jenis penyakitmu, apapun penyakitmu, Yesus telah menembus semuanya di atas kayu salib, dan dia telah menyembuhkan engkau saat ini juga, seketika ini juga. Imanmu yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, menyembuhkan engkau saat ini juga. Amin, amin. Berkatilah pekerjaanmu, usahamu, keluargamu. Berkatilah anak-anakmu, istri, suami, orang tuamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita menutup doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok di waktu dan program yang sama, Connected in Jesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pulihkan setiap kami Tuhan lebih lagi. Di sisa nafas kami, biar hanya Engkau yang kami ingini selalu dan selalu Tuhan. Yes, Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kerinduan hatiku, mutiara
Dia di mataku, Engkau termulia di mataku, Engkau termulia. Hanya Engkau Tuhan, harta paling berharga, melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang kami ingini selalu.